الحمد لله قوي سلطانه الواضح البرهان الباسط في الوجود كرمه وإحسانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الآية صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana mestinya malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rangka pengajian baca Yasin secara berjamaah di Majelis Taklim FB2R dan Amuba. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir malam hari ini semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya yang hadir mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, sekeluarga bisa berangkat haji dan umroh ke Mekah, insyaallah rezekinya pada nambah, insyaallah nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta iring salam kita hadiahkan keharibaan alam kepada Habibina wa Syafi'ina qurrata ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, umumnya kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir nanti. Dan sebarang siapa yang istiqomah baca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan penuh keberkahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu ketua dari FB2R, seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya, terkhusus kepada keluarga besar Bapak Sinan sekeluarga mata Allah bituli hayati. Mudah-mudahan dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, semata-mata bakal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya di majelis taklim kita bisa dapetin doa, bener nggak? Kalau kita di gubuk ataupun di posko yang diomonginnya ya tetangga lagi, yang kita dapat malah dosa. Nauzubillahi min zalik. Jadi kalau kita datang ke majelis taklim, insya Allah perut kenyang, kopi dapat, mulut ngumpul, doa juga dapat, pulang kita dapat berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, kalau berkat 7 harinya Bang Wawan biasanya tuh, baru ini berkah. Tapi benar belakangnya emang huruf tak kurung bisa dibaca berkah, ataupun karena orang dulu kita bilangnya berkat, padahal yang kita dapat adalah berkah, dan isinya itu berkat gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, masya Allah. Ya, saya tadi baru sampai rumah, kebetulan ada rumah maghrib, sholat maghrib berjamaah, dan istri ingin ke suatu tempat, dan tadi kita baru pulang karena baru sehat banget, pengen memotoran, kata orang begitu, pengen kena angin luar lagi. Ayo, yang saya utamakan adalah keluarga. Dan alhamdulillah masih keburu 8:30, saya Mas Wawan sudah mulai belum? Alhamdulillah baru mau mulai, makanya saya bisa hadir di tengah-tengah para jamaah semua. Malam hari ini kita sedikit membahas, yaitu yang dimana diantaranya kalau kita telapak tangan kita hadapkan yang tangan kanan, ini adalah lafaz Allah, alif lam lam ha. Kalau kita jumlahkan semua berjumlah ada 5, karena rukun Islam ada 5. Kalau kita jumlahkan 5 jari kiri kita menjadi 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, kita garis bawahi, walaupun namanya nama laki-laki semua, tapi malaikat itu bukan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Kasih tahu ntar anaknya yang masih kecil. Ya, namanya Ridwan, bagus tuh, Muhammad Ridwan, laki.
Ya, Muhammad Malik, wah serem, penjaga pintu neraka berarti. Ya, kasih nama yang bagus ya, Muhammad Jibril, keren. Jangan-jangan kasih nama Muhammad Ijroil. Pas bulan puasa mau nganterin ayam, datang neneknya udah tua, punya penyakit jantung lagi. Assalamualaikum, Ijroil datang. Ya Allah ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang keren nama Ijroil gitu, pencabut nyawa ya, tapi kasih nama yang lebih bagus lagi. Ya, malaikat itu tidak makan, malaikat tidak minum, dan malaikat tidak tidur. Digarisbawahi bahwa malaikat walaupun namanya laki-laki, tapi jenis kelaminnya bukan laki-laki ataupun perempuan. Malaikat mulia, tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mulia lagi. Di saat Isra Mi'raj mau naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril angkat tangan. Brel, kenapa lu nggak mau naik sama gua? Bahasa Betawinya begitu. Aduh, Mas, kalau gua naik ke atas gua hancur. Gua mah nggak kayak lu mah nur. Cahaya di atas cahaya. Kalau nggak ada lu, bumi langit nggak ada, surga neraka nggak ada. Makanya kalau gua naik 5 menit dulu sampai ke Sidratul Muntaha ketemu Allah, gua bakalan hancur. Berarti Nabi Muhammad, Nabi kita seorang manusia, basyarun lakal basar. Manusia tapi bukan manusia biasa. Kalau kita jumlahkan lagi, jari kaki kita 10 jadi 20 sifat wajib yang kita ketahui. Telapak kiri kita, kalau huruf Arabnya nomornya ini 81, lihat tuh huruf M, karena kita umat Nabi Muhammad. Telapak kanan kita lihat lagi, oh ini nomor 18. Kalau dijumlahkan jadi 99, berarti Asmaul Husna. Semua sudah dinampakkan, oh ini nomor 81 ini. Tuh, telapak tangan sebelah kiri. Yang kanan nih, nomor 18 dijumlahkan menjadi 99. Berarti Asmaul Husna. 20 sifat wajib yang harus kita ketahui. Kayaknya kalau sambil ngerokok nggak apa-apa dibaca, ini bukan selawatan juga ya. Coba, masih pada hafal nggak nih? Dulu lagi ngaji teturutan sebelumnya pasti baca ini dulu. Tong, ikutin tong. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Rakib Atid, Malik Ridwan, Wujud Kidam Baqo, Wafatul Hawadisi, Masya Allah, Qiyamuhu binafsihi, Wahdaniyat Qudrat Iradat, ilmu hayat sama, basar kalam qadirun muridan, haiman hayan sami'an basiran mutakaliman. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biasa itu tuh yang suka, kau lagi gendong cucu nih, bawa bapak nih ya, kalau itu bacain itu Masya Allah. Yang anak-anak muda yang baru punya bayi itu bacain sambil sholawatan, insya Allah apa yang bayi dengar sampai gede dia akan terus mendengarkan hal tersebut. Yang pertama, kalau kita artikan mudah-mudahan 20 nyampe, kalau nggak nyampe pun kita akan bahas di minggu selanjutnya. Wujud, apa sih artinya wujud? Wujud itu artinya adalah ada. Kita yakin nggak Allah itu ada? Allah itu walaupun tidak terlihat oleh mata, tapi bisa kita rasakan dengan hati. Contoh, zaman dulu HP belum ada video call, bener nggak? Di saat kita kangen sama bebek kita WA, bahasa dulu SMS. Kalau pengen dengar suaranya kita telepon, halo sayang lagi di mana? Itu padahal nggak kelihatan mukanya, tapi karena kita udah sayang sama cewek kita, kayaknya perasaan demen aja itu dengar suaranya, bener nggak? Walaupun kita nggak ngelihat, tapi kita perasaan sayang banget. Itulah ya, Allah itu emang nggak terlihat, tapi semuanya ada di dalam hati kita. Hal yang paling dekat kita dengan Allah adalah di saat kita sholat dan pala kita ada di bawah, mohon maaf pantat kita ada di atas. Berarti lagi ngapain itu? Lagi sujud. Itu pala yang paling terhormat kita taruh di bawah. Mohon maaf, pantat anus kita yang paling kotor kita angkat ke atas. Berarti pala kita rendahin, yang bahasanya kotor malah kita angkat. Itu semata-mata untuk apa? Untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang belum ketahui. Makanya di sujud terakhir banyak orang ada yang sampai lama aja, tapi nggak boleh lebih dari 1 menit. Nanti jadi makruh sholatnya, ya. Di samping saya kalau lagi sholat, anak muda ada tuh lama aja, saya udah mau nunduk, asyhadu alla ilaha illallah, dia masih sujud. Lu pas saya tanya, "Tong, lu baca apa?" Enggak, saya mah kalau lagi sholat di masjid mana gitu bang, begitu orang sujudnya lama, berarti dia cuma ngelihat orang doang.
yang dia bacanya nggak tahu kan begitu. Cukup kita subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Setelah selesai kalau mau dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun dengan bahasa Indonesia Allah Maha mengetahui, ya, ilmu artinya Allah Maha mengetahui. Ya Allah, saya pengen keluarga jadi keluarga sakinah mau ada warahmah, pakai bahasa Indonesia sedikit nggak apa-apa. Setelah itu kita sholat, bangun lagi tahiyat akhir. Makanya di sujud itu masya Allah yang paling mulia, pala kita di atas lagi berdiri, tapi pas sujud ada di tanah. Yang paling kotor ada di atas. Itu semata-mata kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada umat lain nanya, Allah lu di mana? Tuhan lu ada di mana? Nih, ada di hati gua. Walaupun gue nggak pernah lihat, tapi gue bisa merasakan bahwa Allah itu ada, artinya wujud. Yang kedua, ini gue main agak panjang, tapi yang semua kali ya 20 bisa sampai jam 10 malam urusan ini. Wujud kidam. Kidam itu artinya adalah terdahulu. Sebelum adanya planet, bumi, dunia, antariksa, Allah itu sudah ada. Makanya namanya kidam. Artinya terdahulu. Ya, dari sebelum adanya apa-apa pun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada. Yang ketiga, wujud kidam bako. Bako itu artinya adalah kekal. Tulisannya baka, makanya ada bahasa alam baka, dibacanya bako, artinya kekal. Allah nggak bakalan mati, Allah nggak bakalan hancur. Dunia udah pada kiamat, Allah tetap ada. Makanya Allah itu kekal. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Makanya jangan kita samain. No, kalau kita mau apa-apa, udah serahin aja sama yang di atas. Apa itu yang di atas? Nggak tahu nih, kalau saya punya cerita sedikit, aki-aki di sawah lagi ngadem, dia naik ke pohon ambon, di bawah ada anak muda bebenian berdua nih. Pas mau dicium, perempuannya nggak mau. Neng, ajiumnya ini nggak mau lah, ntar dosa. Kata lelakinya, kalau urusan dosa mah serahin aja yang di atas. Kata aki-aki, ajirum jadah lu yang enak, gua yang nanggung dosanya. Oh iya, ada bawa bapak di atas lu, nauzubillah, amin. Zalim. Maka jangan serahin sama yang di atas, sebut aja udah. Segala sesuatunya udah kita serahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada doa di saat kita mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah. Bismillahi tawakkaltu Allahu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, ada istri cium tangan, sedot dulu jidatnya. Wah, mah berangkat kerja dulu. Langkah kaki kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Ini indah jasa. Sampai rumah sayur asem jengkol udah siap, bini udah cantik ya. Cium tangan, sedot lagi jidatnya. Aduh, ini malam Jumat Bang Ustaz ngomongnya begini lagi. Ya, Masya Allah itu indah. Ya, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi jangan bilang sama yang di atas. Yang di atas ada apa? Ada genteng, ada pesawat, ada capung, ada burung. Bilang aja. Segala sesuatu urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak bukan orang Islam aja ngomong saya yang di atas, yang di atas. Satu lagi deh, yang keempat. Ya, qiyamuhu binab sihi. Qiyam artinya berdiri. Mahlul qiyam. Kita baca maulid Nabi, mahlul qiyam, saatnya kita berdiri. Qiyamuhu binafsiri adalah artinya Allah itu berdiri sendiri. Nggak ada yang ngebikin Allah lagi. Ya, nggak ada yang membuat Allah. Allah itu berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyat, qudrat, irobat, terus ilmu, hayat, basor artinya melihat. Nah, Allah punya mata nggak nih? Kalau kita ngapa-ngapain, orang kayaknya kagak ada. Dewan kayaknya ada celengan ini musola, gua ambil lah. Nggak ada yang ngelihat. Padahal Allah maha melihat. CCTV Allah luar biasa. Basor artinya melihat. Kalam itu artinya ucapan ataupun omongan. Makanya kita akan dengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan. Kalam ilahi adalah ucapan Allah atau firman Allah. Ya, basor kalam. Habis itu basor kalam khadirun muridun, sama artinya adalah mendengar. Ya, walaupun kita bisik-bisik sama tetangga nih, Allah nggak dengar. Biasanya kalau kita lagi ngegibah sama orang, kalau suaranya makin pelan, itu makin pas berarti gosipnya. Sini, kenapa? Kalau suaranya udah pelan, berarti makin benar itu gosip. Digosok makin sip, itu artinya tuh. Ya, nauzubillah min. Makanya Allah berdiri sendiri.
Ya, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu kekal. Allah itu ada terdahulu sebelum ada makhluk apapun. Allah itu sudah ada. Dan kita harus percaya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu kita hadir di majelis taklim, apapun yang saya sampaikan walau satu ayat walaupun sedikit, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya minta doanya mudah-mudahan istri saya cepat pulih sehat kembali. Doain saya juga biar sehat selalu dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan saya doakan juga bapak-bapak semua, anak-anak, adik-adik hadir, bisa terus istiqomah malam Jumat hadir. Dan kita doakan orang-orang tua kita, tetangga, saudara yang telah meninggal dunia, karena itu adalah yang diperlukan untuk orang-orang yang sudah meninggal adalah doa-doa saudaranya, apalagi doanya anak-anak yang solih dan solihan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti selanjutnya akan kita bahas, ini baru 4, semuanya ada 20. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.